Welcome to Ramadan Health Talks. Karena Ramadan yang sehat dimulai dari ilmu yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Yasmin, alhamdulillahirrabbilalamin. Di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, kita kembali hadir di Ramadan Health Talks, ruang berbagi ilmu dan inspirasi agar ibadah kita tetap semakin tenang dan tubuh kita tetap sehat. Nah, Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjaga keseimbangan tubuh kita. Salah satu nikmat yang sering kita lupakan itu adalah nikmat bernapas dengan lega, sahabat Yasmin. Padahal setiap hembusan napas kita itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana nih dengan sahabat kita yang memiliki riwayat asma, alergi, atau penyakit paru yang lainnya? Apakah puasa justru membantu atau ada beberapa hal yang harus kita waspadai? Untuk itu, di episode kita kali ini akan berbincang-bincang dengan dokter spesialis paru. Ada Dr. Elo Hikmatun Nikmah, spesialis paru di Rumah Sakit Yasmin, Banyuwangi. Assalamualaikum Dr. Elo. Waalaikumsalam Mbak Ria. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Oke, untuk episode kita kali ini itu akan membahas tentang bagaimana menjaga kesehatan paru-paru kita, terutama untuk yang sedang menderita keluhan paru. Nah dokter, saat puasa tuh banyak yang merasa napasnya jadi lebih ringan, tapi ada juga yang justru gampang sesak. Jadi sebenarnya bagaimana puasa mempengaruhi kesehatan paru-paru kita? Oke, yang pertama, kenapa sih ada yang merasa lebih ringan gitu ya? Karena kalau puasa jelas biasanya berat badan kita menurun. Ya, berat badan menurun itu nanti bisa mempengaruhi ke fungsi dan kapasitas parunya, jadi bisa lebih naik. Nah, ada yang merasa lebih berat. Kenapa? Mungkin yang lebih berat dia ada penyakit penyerta lainnya atau memiliki penyakit paru kronis yang harus diobati. Bisa saja kenapa tambah sesak? Mungkin belum terkontrol. Atau penyakit-penyakit paru yang bisa diakibatkan karena asam lambung. Itu bisa menyebabkan mungkin nafasnya lebih berat atau terganggu seperti itu. Oke, jadi puasa itu memang benar-benar mempengaruhi paru-paru kita ya? Bisa mempengaruhi secara tidak langsung. Terutama kan saat kita puasa pasti menahan makan dan minum selama belasan jam. Nah, apakah kurangnya asupan cairan itu bisa mempengaruhi kondisi saluran pernapasan kita? Dan bagaimana sih cara menyiasatinya saat sahur ataupun berbuka? Oke, bisa banget kalau kita dehidrasi ya, mungkin ya. Kalau dehidrasi otomatis di paru itu juga ada namanya mukosa tuh. Mukosa itu paru kering, pasti ntar mukosa itu ngeluarin cairan lendir, dahak kali ya. Nah, ketika kita dehidrasi, dahaknya pasti atau mukosa itu akan kental. Jadi itu akan mempengaruhi fungsi parunya juga, apalagi mungkin pada penderita yang memang ada sakit paru sebelumnya. Jadi harus dijaga agar tetap terhidrasi. Oke, nah ini untuk penderita asma atau penyakit paru yang kronis, dokter. Apakah puasa itu aman? Dan apa saja kira-kira yang perlu dipersiapkan nih sebelum puasa? Oke, jadi penyakit paru kronis biasanya mungkin bisa ada yang infeksi ya, atau ada yang dibilang PPUK. Ada istilah gampangnya kadang mungkin orang-orang taunya parunya memanjang. Nah, kalau yang karena infeksi, yang pertama obat harus diminum teratur sesuai anjurannya. Mungkin kalau puasa gimana? Bisa disesuaikan saat buka atau saat sahur. Sedangkan yang untuk penyakit kronis lainnya seperti yang PPUK atau asma yang tidak terkontrol, harus tahu dulu penyakitnya sudah terkontrol penuh atau belum. Apa bisa nggak sih kalau dia puasa tuh mempengaruhi ke eksaserbasi atau kambuh? Karena ada beberapa orang ya, ketika perut kosong tuh asmanya bisa kambuh, bisa. Jadi yang pertama harus mengenal dulu tuh terkontrol atau tidaknya. Setelah memang aman, dibilang terkontrol, dia harus tetap menggunakan inhaler atau obat pengontrolnya yang digunakan sehari 2 kali, bisa digunakan waktu sahur mungkin ya, sama buka puasa. Dan yang ketiga harus memang menjaga pola hidupnya yang selalu sehat.
Oke, jadi sebaiknya sebelum memutuskan untuk berpuasa nih untuk penyakit paru tertentu itu ada baiknya konsultasi langsung saja ya? Iya, betul sekali. Nah, kalau untuk menu buka puasa dan sahur yang dianjurkan kira-kira apa dokter? Oke, kan tadi gini nih, yang dehidrasi bisa mempengaruhi nggak? Yang jelas pertama kan harus air putih ya, harus dijaga kondisi tubuh benar-benar terhidrasi atau nggak kekeringan, nggak kurang air. Waktu sahur sama buka minum air putih, habis gitu kurangin lagi puasa. Biasanya kan waktu mau buka tuh kita, kayaknya minum es enak, gitu ya. Itu akan bisa mempengaruhi juga, mungkin dikurangin yang manis, habis gitu yang asin, gorengan juga ya, yang nanti dapat memicu kondisi-kondisi yang mungkin tidak diinginkan seperti apa, ada yang ada batuk-batuk yang bisa tambah. Terus habis gitu bagusnya makan apa selain minum air putih? Makan yang tinggi serat dan tinggi protein. Contohnya apa tuh dok? Ya gini nih, kalau yang pasien-pasien penyakit kronis ya, bagusnya adalah kayak yang tadi saya bilang, entah itu infeksi atau yang penyakit yang parunya memanjang atau PPOK. Bagusnya memang adalah tinggi protein. Seperti apa? Bisa sebenarnya tidak ada yang ini nggak boleh, ini nggak boleh, enggak. Karena kayak makanan yang tinggi serat, tinggi protein itu malah meringankan nafasnya. Kalau banyak karbohidrat, buat tarik nafas aja berat ya. Benar. Jadi yang tinggi protein mungkin bisa telur ya, daging, ikan, ayam itu tidak apa-apa. Oke, nah itu ada referensi menu sahur ataupun berbuka ya untuk sahabat Yasmin. Jadi tadi dokter mengatakan bahwa kita juga harus menjaga pola hidup sehat. Kira-kira pada saat berolahraga nih, kapan waktu terbaik untuk berolahraga agar paru tetap sehat selama Ramadan tanpa memicu sesak ataupun kelelahan? Oke, karena takutnya ntar kalau olahraga tiba-tiba haus atau lapar. Kering tenggorokan. Iya. Jadi bagusnya kapan? Pagi aja. Kan biasanya habis sahur kalau di budaya itu ada yang jalan-jalan gitu ya, ada ya habis sahur ya. Jadi mending jalan-jalan pagi aja. Itu sudah cukup. Jadi bagusnya apa lagi? Mungkin sore mau sahur. Sorry bukan sahur. Tidur. Ngabuburit ya, ngabuburit. Diisi dengan olahraga nggak apa-apa sambil ngabuburit. Sama satu lagi yang jelas kan biasanya kan ada tuh yang masih gak suka ngerokok, nge-vape. Itu saat buka kan kadang mendahulukan itu ya daripada yang lain ya. Itu juga harus enggak deh kayaknya ya selama puasa gitu. Itu. Ya, untuk pertanyaan terakhir nih dokter, kalau ingin menjaga napas kita tetap lega sepanjang Ramadan, ada 3 kebiasaan sehat apa yang paling dokter rekomendasikan untuk dilakukan setiap hari? Oke, yang pertama adalah yang jelas waktu sahur dan buka harus banyak minum air putih, karena tadi kembali lagi tuh kalau lagi dehidrasi bakal kering juga. Yang kedua, makan makanan yang tinggi serat dan protein. Ya, yang ketiga, hindari merokok atau nge-vape. Gitu. Jadi sayangi paru-paru Anda, hindari dari asap rokok atau asap vape atau konsumsi sendiri menggunakan rokok atau vape, karena masa depan Anda tergantung dengan Anda sendiri. Oke, terima kasih untuk Dr. Elo. Semoga perbincangan kita hari ini membawa keberkahan dan manfaat ya. Dan sampai jumpa di episode Ramadan Health Talks yang lainnya, pasti akan seru. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe ataupun kalian komen guys. Kira-kira pengen kita berbincang lagi dengan dokter spesialis apa nih? Oke deh, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.